Salam, haleluya. Kita bertemu lagi di dalam firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini. Saya, Pendeta Nais Tumorang, akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22 dan Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 dan pasal 3 ayat 22 sampai 31. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, saya mengambil tema untuk kita bahas hari ini, air bah dan Injil. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22 menceritakan tentang bagaimana Allah memanggil satu keluarga, yakni keluarga Nuh bersama dengan istrinya dan 3 anaknya dan istrinya. Kalau dikatakan mereka ada 8 orang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, rencana Allah kepada Nuh adalah agar Nuh membuat bahtera. Bahtera ini akan menjadi tempat tinggal Nuh bersama dengan 3 anaknya dan para istri mereka. Di bahtera ini juga dia harus memasukkan masing-masing sepasang dari makhluk hidup. Bapak dan Ibu, mengapa Allah berencana demikian? Dikatakan di dalam teks kita bahwa Allah melihat bumi ini sungguh rusak dan manusianya telah melakukan hidup di dalam kekerasan. Allah melihat manusia ini semakin jauh dari Tuhan, dan dia melihat manusia tidak peduli dengan kehidupan yang baik. Bumi semakin rusak dan manusia semakin menjauh dari kehendak Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, rancangan Allah adalah agar manusia ini dibinasakan semuanya. Bapak dan Ibu, kita melihat bahwa Allah luar biasa memberikan hukuman tersebut. Sebab dikatakan dia tidak suka dengan situasi kejahatan ini dan dia ingin menghancurkan semua manusia ini agar manusia itu binasa. Tentu Bapak dan Ibu, hukuman yang seperti ini menjadi hukuman yang sangat dahsyat bagi manusia. Tak ada kesempatan manusia untuk bertobat lagi. Tak ada lagi kesempatan manusia untuk dapat memperbaiki dirinya. Bagi Allah, mereka harus dihukum semuanya dengan air bah. Bapak Ibu, saudara-saudara, pasal 7 diceritakan bahwa air bah itu terjadi. Manusia yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya tidak mampu menyelamatkan dirinya. Bahkan ketika mereka menghampiri bahtera itu, ketika Nuh dan keluarganya dan setiap sepasang makhluk itu telah masuk ke dalam, mereka mengetuknya. Mereka meminta Nuh membuka, pintu tidak terbuka dan mereka harus mati tenggelam. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Allah menghukum manusia demikian dahsyatnya. Seandainya Bapak dan Ibu, hal itu terjadi terus-menerus di dalam kehidupan kita hingga pada masa kini, setiap yang salah hukum mati, setiap yang salah hukum mati. Apakah ada di antara kita yang masih dapat hidup? Apakah ada di antara kita yang hidup oleh karena kesalehan kita, yang diberikan kesempatan oleh karena kebaikan kita untuk kita hidup? Saya yakin Bapak dan Ibu,
tidak ada lagi manusia. Bahkan mungkin tidak ada lagi seperti Nuh yang hidup benar, yang tidak bercela, yang hidup bergaul dengan baik dengan Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Nuh itu seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Apakah masih ada orang di dunia ini yang kita temukan hidup seperti Nuh? Bapak dan Ibu, kita harus mengakui kita pun adalah manusia yang berdosa, yang setiap saat hidup kita sering melakukan hal-hal yang jahat, baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Mungkinkah kita masih hidup sampai sekarang ini jika Allah melakukan hukuman sebagaimana pada zaman Nuh? Tak seorang pun di antara kita yang hidup. Bapak dan Ibu, hukuman tidak menyelesaikan masalah. Hukuman tidak langsung membuat satu tatanan yang baru. Bahkan Nuh sendiri ketika telah mendarat, ketika air bah telah selesai, Nuh hidup bersama dengan anak-anaknya. Dan ketika menantunya, mereka berlapan itu tidak mampu hidup di dalam tatanan yang baik. Kita mendengarkan di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 21 bahwa Nuh yang bekerja sebagai pekebun, dia berkebun anggur, dia mabuk, dia menikmati kehidupan seperti orang yang tidak dekat dengan Allah. Keinginan dagingnya membuat dia mabuk anggur, sampai akhirnya dia tidak tahu dia telanjang. Dan dia telanjang di sana. Dia tidak menutupi auratnya. Dia ada di dalam situasi bahwa dia seperti bukan orang yang mengenal Tuhan. Yakni hidup menjaga dirinya agar tidak ternoda dan tercela. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita juga mendengarkan di dalam Kejadian pasal 9 ayat 22 bahwa Ham, anaknya, ketika melihat aurat ayahnya, dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak menutupi aurat ayahnya. Dan dia tidak menunjukkan sebagai anak yang patuh dan taat dan yang memuliakan orang tuanya. Bapak dan Ibu, kita melihat keluarga ini pun tidak mampu untuk membuat dunia menjadi baru, dunia yang taat kepada Allah, dunia yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang hidup dengan menjaga dirinya agar tetap tidak ternoda, agar tetap bersih dan dapat menjadi teladan bagi semua. Bapak dan Ibu, Allah melihat bahwa sesungguhnya manusia itu sekalipun dihukum, ternyata tidak mampu untuk bertobat dan melakukan sesuatu yang baik. Hukuman tidak menyelesaikan satu permasalahan, dan hukuman tidak justru membuat manusia itu bertobat dan berbuah yang baik, sehingga manusia akan menciptakan tatanan yang baru dan umat yang baru yang takut akan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, kita mendengarkan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9 ini bahwa Allah mengatakan, aku tidak akan membuat lagi air bah sebagai hukuman kepada manusia tersebut. Bapak dan Ibu, manusia tidak akan mampu lepas dari hukuman. Setiap dosa-dosa akan diberikan hukuman. Tetapi Allah memikirkan bagaimana agar manusia juga boleh mendapatkan anugerah. Kalau seandainya manusia dihukum, maka manusia semuanya akan mati. Tapi jikalau ada anugerah yang akan menyelamatkan, maka anugerah tersebut akan memberikan pengharapan yang besar kepada kita. Bapak dan Ibu,
Pernah ada satu kisah yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 4 sampai 11 bahwa orang-orang Farisi, para rabi, membawa seorang perempuan yang berzina di hadapan Yesus. Mereka katakan kepada Yesus, "Tuhan, Rabi, sebagaimana hukum Taurat berkata, perempuan pezina ini harus dilempari sampai mati." Begitu luar biasanya mereka menghafal Tauratnya dan bencinya kepada pelaku-pelaku dosa. Tapi adakah di antara keinginan seperti itu, keinginan untuk boleh menjadi umat yang saling mengasihi? Dan Yesus tahu mereka ingin menghukum perempuan itu. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, "Siapa di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa, hendaklah dia yang pertama melempari perempuan ini dengan batu." Bapak dan Ibu, dari mulai yang tua sampai kepada yang muda, meninggalkan tempat itu. Dan hanya tinggal perempuan itu bersama dengan Yesus. Lalu Yesus mengatakan, "Adakah di antara mereka yang melempari engkau?" "Tidak, Tuhan." "Kalau begitu, aku pun tidak melakukan itu kepadamu." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, hukuman harus benar-benar bisa diberikan untuk orang yang telah melakukan dosa, tetapi dengan cara bahwa dia harus dapat menyadari dosanya dan tidak berbuat lagi untuk dosa-dosa tersebut. Itu sebabnya kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, tetapi jangan berbuat dosa lagi." Inilah anugerah Bapak dan Ibu, bahwa anugerah daripada Tuhan adalah bahwa kita orang yang berdosa, tetapi kita diberikan pengampunan agar kita jangan berbuat dosa lagi. Sebagaimana dikatakan oleh kitab Roma pasal 1 ayat 16, dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Air bah hanya hukuman, tetapi Injil adalah keselamatan. Apa yang ditawarkan oleh Injil? Yang ditawarkan Injil adalah berita tentang keselamatan yang dibawakan oleh Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus, dia bersedia mati bagi kita, dan kematiannya itu adalah jaminan untuk keselamatan setiap orang yang percaya. Dikatakan di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 22 bahwa sesungguhnya kita ini semuanya adalah orang-orang yang percaya. Dan orang yang percaya itu harus dimenangkan oleh iman. Iman kita inilah yang memenangkan kita ketika kita percaya kepada Yesus. Apapun dosa kita, pelanggaran kita, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertobat dari dosa-dosa kita itu. Kita diberikan anugerah agar kita kembali ke jalan yang benar. Kita diberikan kesempatan agar kita dapat berubah melalui kepercayaan kepada Kristus. Dalam hal ini Kristus itu ditentukan menjadi jalan pendamaian. Artinya Allah tidak akan menghukum kita oleh karena dosa-dosa kita, tetapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal Yesus, dan Yesus akan memberikan anugerah keselamatan kepada kita, mengajari jalan keselamatan. Ketika kita tidak percaya kepada Yesus, di sanalah hukuman itu baru terjadi, yakni kita akan mendapatkan kematian yang kekal selama-lamanya. Injil itu menyelamatkan. Mengapa kita katakan Injil menyelamatkan?
adalah karena Injil itu di sana ada anugerah, di sana ada kasih, di sana diberikan kepada kita bahwa Yesuslah yang memberikan keselamatan kepada kita, dan perbuatan kita adalah bagian daripada pertobatan kita kepada Yesus. Kita tidak diselamatkan oleh pertobatan kita. Kalau banyak orang mengatakan perbuatanmu yang menyelamatkan engkau, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita. Seandainya pun kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi kita tidak percaya kepada Yesus, perbuatan-perbuatan itu bukanlah dihasilkan oleh iman kita. Perbuatan-perbuatan itu mungkin adalah berdasarkan kepentingan kita terhadap situasi, terhadap sesuatu, bahkan untuk keuntungan-keuntungan kita. Tetapi apabila kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, perbuatan-perbuatan kita itu kita landasi karena itu adalah atas kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan tidak ada pamrih, tidak ada sesuatu imbalan yang kita harapkan di sana. Orang yang beriman, berbuat baik, tidak mendapatkan imbalan, dan tidak berharap bahwa dia akan diberikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Orang-orang di dunia ini berbuat baik agar kepadanya dilakukan yang baik, agar dia tidak mendapatkan hal yang jahat dari orang-orang tersebut. Tetapi kita berbuat baik karena Yesus Kristus telah mengajari kita. Dan Yesus melakukan yang baik, menyelamatkan orang, menyembuhkan orang sakit, dan juga melakukan berbagai hal-hal yang baik. Tetapi masih banyak orang membalaskan kepada Yesus yang jahat. Dan seandainya pun itu terjadi pada kita, karena kita sudah berbuat baik, tetapi orang melakukan yang jahat, kita adalah orang yang beriman. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, orang yang beriman, sebagaimana dikatakan di dalam pasal 3 di kitab Roma ini, yakin bahwa ia melakukannya oleh karena Kristus. Allah mengajarinya untuk melakukan sesuai dengan kehendak daripada Allah. Sehingga dengan demikian kita mengenal kebenaran dan keadilan daripada Tuhan di dalam iman tersebut. Iman mengajari kita untuk melakukan segala yang baik sesuai dengan kehendak Allah dan tidak membalaskan yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini Tuhan juga berkata kepada kita, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dialah yang diselamatkan. Tuhan tidak mengirim air bah lagi kepada kita, tetapi mengirim Yesus Kristus. Yesuslah yang diutusnya kepada kita untuk menyelamatkan kita. Injil telah menjadi kemenangan bagi orang yang percaya. Siapa yang percaya kepada Injil, dia akan terbebas dari hukuman dosa. Dia akan menang dan dia akan melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupannya setiap saat. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu dan saudara-saudara. Yakinlah engkau ada di dalam Injil dan di dalam keselamatan itu. Beritakan Injil dengan sukacita, engkau akan dipenuhi dengan segala damai dan sejahtera. Kristus hidup di dalam hati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan sabda-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan kejahatan kami. Sebagaimana orang-orang pada zaman Nuh, di mana mereka yang jahat, yang melakukan kekerasan dan kekejaman, yang melakukan berbagai kejahatan dan perusakan-perusakan di bumi ini, mereka semuanya dimusnahkan. Kami pun sadar Tuhan, kami bukan orang yang baik, yang benar, yang suci. Kami juga orang-orang yang berdosa. Tetapi kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau datang ke dunia ini untuk menebus kami, untuk menyelamatkan kami. Di dalam Injil-Mu, anugerah-Mu kami terima. Dan di dalam Injil-Mu kami mendapatkan berita yang sangat jelas.
bahwa Kristus telah mati bagi kami. Dan Kristus telah menjadi contoh teladan bagi kami untuk kami melakukan segala hal yang baik di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Salam Bapak dan Ibu.